Halo semuanya, selamat bertemu kembali. Masih di bab 2 mengenai listrik statis. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai flux medan listrik, potensial listrik, dan energi potensial listrik. Materi ini dapat kamu lihat pada buku paket kita di halaman 37 sampai 60. Berikut ini adalah penjelasan mengenai flux medan listrik, potensial listrik, dan energi potensial listrik. Silakan dipahami dengan baik. Plug listrik. Plug listrik dapat didefinisikan sebagai jumlah garis-garis gaya medan listrik yang menembus suatu bidang secara tegak lurus. Misalkan terdapat sebuah bidang dengan luas sebesar A. Pada bidang ini kita dapat menetapkan sebuah garis normal yang tegak lurus dengan bidang, di mana arah garis normal ini arahnya selalu keluar dari permukaan bidang. Bila pada bidang tersebut terdapat kuat medan listrik homogen yang menembus permukaan bidang secara tegak lurus atau sejajar dengan garis normal atau arah normalnya, maka kita dapat menentukan besarnya plug listrik pada kasus ini dengan menggunakan persamaan P atau plug listrik sama dengan E dikali A. Apabila pada bidang tersebut terdapat kuat medan listrik homogen yang menembus permukaan bidang, membentuk sudut sebesar θ terhadap garis normal atau arah normalnya, maka besarnya flux listrik atau P dapat kita nyatakan sebagai E dikali A dikali cos θ, di mana P adalah flux listrik dalam satuan Newton meter kuadrat per kolom. E merupakan kuat medan listrik dalam satuan Newton per kolom. A merupakan luas bidang yang ditembus oleh kuat medan listrik dalam satuan meter persegi. Θ adalah sudut yang terbentuk antara kuat medan listrik E dengan arah normalnya atau garis normalnya N. Hukum Gauss menyatakan bahwa jumlah garis gaya dari suatu medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup itu. Secara matematis, hukum Gauss dapat dinyatakan dengan persamaan plug listrik adalah Q-in per epsilon 0, di mana Q-in merupakan muatan yang dilingkupi permukaan tertutup. Epsilon 0 merupakan permitivitas ruang hampa yang besarnya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom Newton per meter kuadrat. Di sini kita akan membahas penerapan hukum Gauss pada sebuah bola konduktor berongga. Bila terdapat sebuah bola konduktor berongga yang diberi muatan listrik, maka muatan listrik tersebut akan terdistribusi merata pada permukaan bola konduktor. Bila jari-jari bola tersebut sebesar R dan titik A adalah pusat bola, sementara titik B adalah permukaan bola dan titik C adalah suatu titik yang jaraknya sejauh R dari pusat bola. Kita dapat menentukan besarnya kuat medan listrik dan juga potensial listrik di sekitar bola konduktor berongga dengan melihat grafik berikut. Ini adalah grafik hubungan antara kuat medan listrik dan jarak pada bola konduktor berongga. Dari grafik ini kita dapat melihat bahwa besarnya kuat medan listrik di titik A atau di pusat bola konduktor berongga adalah 0. Sementara besarnya kuat medan listrik di titik B adalah bernilai K dikali Q per R kuadrat, di mana R di sini adalah jari-jari bola konduktor. Kemudian besarnya kuat medan listrik di titik C adalah sebesar K dikali Q per R kuadrat, di mana R kecil di sini nilainya lebih besar daripada jari-jari bola konduktor. Ini adalah grafik hubungan antara potensial listrik dengan jarak. Dari grafik ini kita dapat melihat bahwa besarnya potensial listrik di titik A sama dengan besar potensial listrik di titik B, yaitu sebesar K dikali Q per R. R di sini adalah jari-jari. Kemudian, besarnya potensial listrik di titik C adalah sebesar K dikali Q per R, di mana R di sini nilainya lebih besar daripada jari-jari bola konduktor berongga. Contoh soal berikut terdapat pada buku paket halaman 46, uji kompetensi 2.3 nomor 1. Tentukanlah jumlah garis medan yang menembus sebuah bidang segitiga sama sisi yang sisinya adalah 20 akar 3 cm. Apabila terdapat medan listrik homogen sebesar 240 Newton per kolom yang arahnya A sejajar bidang segitiga, B tegak lurus bidang segitiga, C membentuk sudut 53 derajat terhadap bidang segitiga. Diketahui pada soal ini,
sebuah segitiga sama sisi yang memiliki sisi sebesar 20 akar 3 cm. Di sini kita bisa melihat bahwa pada segitiga sama sisi, masing-masing sudutnya adalah 60 derajat. Dari situ kita dapat menentukan besarnya tinggi dari segitiga tersebut dengan cara mengalihkan sisinya dikali dengan sin 60 derajat. Setelah kita mendapatkan tingginya, kita bisa menghitung besarnya luas dari segitiga tersebut dengan menggunakan persamaan ini. Lalu kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, maka kita akan mendapatkan nilai luas di sini sebesar 300 akar 3 cm persegi. Atau 3 akar 3 kali 10 pangkat min 2 meter persegi. Diketahui juga pada soal ini, besarnya kuat medan listrik sebesar 240 Newton per kolom. Yang ditanyakan pada soal ini ada 3. Pada pertanyaan A, yang ditanya adalah fluks medan listrik saat E sejajar bidang segitiga. Pada pertanyaan B, fluks medan listrik saat E tegak lurus bidang segitiga. Pada pertanyaan C, fluks medan listrik saat E membentuk sudut 53 derajat terhadap bidang segitiga. Untuk menjawab pertanyaan A, kita dapat melihat pada sebuah segitiga sama sisi tersebut terdapat sebuah garis normal yang arahnya selalu keluar dari segitiga. Kita gambarkan seperti ini. Kemudian, terdapat kuat medan listrik yang sejajar dengan bidang segitiga. Kita bisa gambarkan seperti ini arah dari kuat medan listrik tersebut. Nah, dari sini kita dapat lihat bahwa kuat medan listrik tersebut tegak lurus dengan garis normalnya. Artinya, sudut yang terbentuk terhadap garis normal tersebut atau theta sebesar 90 derajat. Untuk menghitung besarnya fluks listrik dapat kita gunakan persamaan pi sama dengan E kali A cos theta. Karena sudut yang terbentuk antara E dan garis normal adalah 90 derajat, maka fluks yang dihasilkan adalah sebesar 0. Untuk menjawab pertanyaan B, pada segitiga sama sisi tersebut terdapat garis normal yang arahnya menjauhi bidang segitiga dan tegak lurus dengan bidang segitiga. Di sini arah kuat medan listrik sejajar dengan arah garis normalnya. Sehingga sudut yang terbentuk antara E dan N adalah sebesar 0 derajat. Lalu untuk menghitung besarnya fluks magnetik, kita dapat menggunakan persamaan ini. Lalu kita masukkan pada persamaan tersebut data yang diketahui. Lalu kita lakukan perhitungan. Dari sini kita dapatkan besar fluks listriknya sebesar 7,2 akar 3 Newton meter kuadrat per kolom. Untuk menjawab pertanyaan C, kita dapat melihat pada gambar ini bahwa kuat medan listrik yang menembus bidang segitiga membentuk sudut 53 derajat terhadap bidang segitiga. Dari sini kita bisa mendapatkan bahwa besarnya sudut yang terbentuk antara kuat medan listrik dengan garis normalnya adalah 90 dikurang 53 derajat, yaitu sebesar 37 derajat. Kemudian kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini. Lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan besarnya fluks listrik sebesar 5,76 akar 3 Newton meter kuadrat per kolom. Contoh soal berikut terdapat pada buku paket halaman 29, uji kompetensi 2.3 nomor 3. Sebuah bola konduktor yang bermuatan listrik min 40 mikrokolom berada di udara. Diameter bola 6 cm. Tentukanlah A. Fluks listrik pada permukaan Gauss di luar bola. B. Kuat medan listrik di permukaan bola. C. Kuat medan listrik pada jarak 6 cm dari pusat bola. Diketahui pada soal ini, Q sebesar min 40 mikrokolom atau min 4 kali 10 pangkat min 5 kolom. R atau jari-jari sebesar 3 cm atau 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Konstanta kolom sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanyakan pada soal ini ada 3. Pada pertanyaan A, yang ditanya adalah besarnya fluks medan listrik di luar bola. Pada pertanyaan B, yang ditanyakan adalah besarnya kuat medan listrik pada permukaan bola. Pada pertanyaan C, yang ditanya adalah besarnya kuat medan listrik pada jarak 6 cm dari pusat bola. Untuk menjawab pertanyaan ini, pada pertanyaan A, kita dapat menggunakan persamaan Pi sama dengan E kali A. Lalu kita rubah bentuk persamaan ini menjadi seperti ini. Lalu kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini. Lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan
besarnya plug listrik sebesar 1,44 Pi dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom. Kemudian pada pertanyaan B, kita dapat menggunakan persamaan E sama dengan K/Q per R kuadrat. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan besarnya kuat medan listrik sebesar 4 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Untuk menyelesaikan pertanyaan C, kita dapat menggunakan persamaan E sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan besarnya E sebesar 10 pangkat 8 Newton per kolom. Potensial listrik dapat didefinisikan sebagai energi potensial persatuan muatan positif. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai V sama dengan EP per Q. Potensial listrik pada sebuah titik. Misalkan terdapat sebuah benda bermuatan positif. Besarnya potensial di suatu titik yang berjarak R dari muatan ini dapat kita tentukan dengan menggunakan persamaan V sama dengan K/Q per R. Untuk menentukan besarnya potensial listrik pada beberapa titik, kita dapat menggunakan persamaan V sama dengan sigma K dikali Q per R. Di sini, V merupakan potensial listrik di suatu titik dalam satuan volt. EP merupakan energi potensial listrik dalam satuan joule. Q kecil merupakan besar muatan uji dalam satuan kolom. Q besar merupakan besar muatan sumber dalam satuan kolom. K adalah tetapan kolom yang nilainya sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. R adalah jarak antara dua benda bermuatan listrik dalam satuan meter. Contoh soal berikut dapat kamu temukan di buku paket halaman 48, solusi fisika. 4 buah muatan masing-masing 10 mikrokolom, 20 mikrokolom, min 30 mikrokolom, dan min 40 mikrokolom ditempatkan pada titik sudut sebuah persegi panjang dengan panjang sisi 60 cm dan 80 cm. Potensial listrik pada titik tengah persegi panjang tersebut adalah diketahui. Dari soal tersebut, kita dapat buatkan diketahuinya seperti terlihat pada gambar ini bahwa besarnya Q1 sebesar 10 mikrokolom atau 10 pangkat min 5 kolom, Q2-nya sebesar 20 mikrokolom atau 2 kali 10 pangkat min 5 kolom, Q3-nya sebesar min 30 mikrokolom atau min 3 kali 10 pangkat min 5 kolom, dan Q4-nya sebesar min 40 mikrokolom atau min 4 kali 10 pangkat min 5 kolom. Konstanta kolom atau K sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, dari gambar tersebut kita dapat menghitung panjang diagonal persegi panjang tersebut. Kita namakan di sini sebagai D, di mana nilai D adalah akar dari 80 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Kita dapatkan nilainya sebesar 100 cm. Kemudian kita dapat melihat berdasarkan gambar tersebut bahwa nilai D adalah sebesar R1 ditambah R3 atau R2 ditambah R4. Di sini R1, R2, R3, dan R4 itu nilainya sama. Kita misalkan saja sebagai R. Nah, nilai R ini kita dapatkan dengan cara mengalikan setengah dengan D-nya. Kita dapat nilai R-nya sebesar 50 cm atau 0,5 meter. Yang ditanyakan pada soal ini adalah besarnya potensial listrik di titik P. Untuk menjawab pertanyaan ini, kita dapat menggunakan persamaan potensial listrik di titik P adalah hasil dari penjumlahan seluruh potensial listrik yang terjadi pada titik P akibat masing-masing muatan. Di sini kita dapat tuliskan PP sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 ditambah P4. Kita rubah bentuk persamaan ini menjadi seperti ini, lalu kita sederhanakan. Kemudian kita lakukan perhitungan. Karena potensial listrik adalah besaran skalar, maka tanda positif dan negatif pada muatan harus diikutkan dalam perhitungan. Kita masukkan saja data yang diketahui ke dalam persamaan ini. Lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan besarnya potensial listrik di titik P adalah sebesar 9 kali 10 pangkat 3 volt. Energi potensial listrik dapat dinyatakan dengan persamaan EP sama dengan K dikali Q besar kali Q kecil per R. Untuk usaha listrik dapat kita nyatakan dengan persamaan usaha adalah perubahan energi potensial listrik. Nah, ini adalah keterangan dari persamaan tersebut. Kemudian, pada benda bermuatan listrik juga berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik dapat dituliskan sebagai EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2.
Bila kita terapkan hukum kekekalan energi mekanik ini pada benda-benda bermuatan listrik, maka bentuknya akan menjadi seperti ini. Ini adalah keterangan dari persamaan tersebut. Contoh soal berikut terdapat pada buku paket halaman 50, uji kompetensi 2.4 nomor 5. Diketahui sebuah muatan titik 8 mikrokolom. A. Tentukan potensial listrik pada jarak R1 10 cm dan R2 20 cm dari muatan tersebut. B. Berapakah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan 0,02 mikrokolom dari titik pada jarak R2 20 cm ke titik pada jarak R1 10 cm? Diketahui pada soal ini, besarnya Q sebesar 8 mikrokolom atau 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. R1 sebesar 10 cm atau 0,1 meter. R2 sebesar 20 cm atau 0,2 meter. Q absen sebesar 0,02 mikrokolom atau 2 kali 10 pangkat min 8 kolom. Konstanta kolom atau K sebesar 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Yang ditanyakan pada soal ini pada pertanyaan A adalah nilai V pada jarak R1 dan nilai V pada jarak R2. Pada pertanyaan B yang ditanya adalah besarnya W yang diperlukan untuk memindahkan muatan 0,02 mikrokolom dari titik R2 menuju titik R1. Untuk menjawab pertanyaan ini, pada pertanyaan A, potensial listrik pada jarak 0,1 meter dapat dihitung dengan menggunakan persamaan V sama dengan K dikali Q per R1. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita dapatkan nilai V sebesar 7,2 kali 10 pangkat 5 volt. Kemudian, untuk menentukan potensial listrik pada saat R2 sama dengan 0,2 meter, kita gunakan persamaan V sama dengan K dikali Q per R2. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan nilai V sebesar 3,6 kali 10 pangkat 5 volt. Kemudian, untuk menjawab pertanyaan B, kita gunakan persamaan ini. W sama dengan K dikali Q dikali Q absen per delta R kuadrat. Delta R di sini adalah R2 dikurang R1. Kita masukkan data yang diketahui ke dalam persamaan ini, lalu kita lakukan perhitungan, maka kita akan mendapatkan nilai W sebesar 1,44 kali 10 pangkat min 6 Joule. Demikian pertemuan kita kali ini. Agar lebih terampil dalam pengerjaan soal-soal, maka kerjakanlah soal-soal yang terdapat pada aplikasi Edmodo dan kumpulkan tepat waktu. Terima kasih.